Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita di pertemuan ketiga ini, mata kuliah praktikum pemrograman platform khusus ya. Kali ini kita masih membahas tentang uh, pemrograman konsep tentang variabel dan struktur datanya ya. Dulu saya. Nah, ini saya rekam lagi ya. Rekam lagi ya, lanjut lagi rekamannya ya. Oke. Jadi kalau kamu beli alat ini paket microcontrollernya ini pinnya ini ya, kakinya ini harus disolder dewe nih. Jadi kamu tambah pengetahuan belajar nambah keterampilan mensolder alat ini. Solder ini disolder ini. Disolder ya. Terus kalau jumpernya sudah ada, biasanya dopinnya kalau kamu beli ini, kalau Alida ya beli terpisah nih pinnya nih. Pin yang untuk disolderkan sini. Ini dibuat memang kosong, jadi pinnya itu harus disolder sendiri karena ada dua pilihan ini. Kalau kita pakai teknik komunikasi serial ya, paralel ya, antara LCD dengan microcontrollernya, maka kita bisa menggunakan atau langsung dicolokkan ke pinnya ini ya, kabelnya. Otomatis ini kabelnya langsung terpakai semuanya ya. Tapi kalau kita mau pakai jalur serial yang lebih hemat kabel ya, itu ini pinnya ini kita pasangi alat yang namanya I2C tadi. Jadi untuk mengubah komunikasi paralel ke serial. Ya, enaknya hemat kabel kalau kita pakai teknik serial. Oke, itu. Jadi ini saya sudah mendemokan alat. Jadi ini nih teks yang tampil ya. Nah, kalau saya mengubah teksnya gimana? Kalau saya mengubah teksnya, caranya gini caranya ya. Coba saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi, saya mau menunjukkan program Arduino saya ya. Nah, tadi kita lihat ya, kalau tadi kaki yang saya pakai kan kaki, ini yang diprogram Tinkercad-nya beda nih. Yang saya pakai adalah program yang di Arduino saya ini. Nah, saya tunjukkan ya. Di IDE Arduino saya programnya seperti ini. Oh, sorry, yang satunya lagi ya. Di IDE saya programnya seperti ini. Nah, lihat saya pakai kaki 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 ya. Nah, cocok kan? Ini harus cocok ya. Cocok antara settingan kaki yang kamu pakai di program ya, yang disettingkan di objek liquid crystal ini ya. Ini liquid crystal ini paket programnya ya. Yang harus dicari ini paketnya, dimasukkan ke Arduino kamu ya. Bisa browsing di internet ya caranya untuk menambahkan ini pakai sketch terus library. Nah, library namanya ya. Liquid Crystal adalah library yang dipakai untuk memprogram LCD. Nah, itu aja lah semudahnya ya. Nah, ini settingan kakinya sudah saya bikin sesuai. Kalau mau ganti teksnya gimana ya? Ada yang ganti tulisannya ini. Saya ganti misalnya teknik informatika UGD ya, ada teknik informatika. Tapi nggak bisa panjang nian ya, karena LCD-nya kita kan hanya pakai ukuran 2x16 ya, jadi hanya 16 huruf dia. Paling panjang ya. Nah, coba. Terus saya mau mengganti tulisannya, berarti ini saya upload lagi ya, saya uploadkan lagi. Kali ini saya pakai IDE Arduino ya, nah, bukan dari Tinkercad ini. Ini IDE Arduino nian, juga bukan dari simulator nih, benar-benar IDE-nya ya. Jadi kalau kamu lihat di video saya yang muncul ya, nah, ini antara Arduino dengan komputernya dikoneksikan dengan kabel USB ya. Nah, ini lihat ya, yang kabel biru ini kabel USB-nya colokkan di USB sehingga bisa komunikasi antara komputer dengan Arduino-nya ya. Ya sebenarnya kabel USB-nya itu peranannya ada dua tuh. Pertama mensuplai daya ya, ngasih tegangan ke Arduino karena Arduino-nya baru nyala kalau dikasih listrik kan. Nah, yang kedua komunikasi data ya. Misalnya untuk mengupload program ini ya. Bahkan untuk komunikasi data ini antara Arduino dengan komputer bisa nih. Jadi misalnya hasil membaca sensor datanya mau ditampilkan di komputer, bisa pakai USB ini ya. Tentu kalau kamu lebih canggih lagi misalnya Arduino dipasang modul WiFi, ya komunikasi datanya bisa pakai WiFi juga bisa.
Oke, sudah terupload ini. Nah, sekarang kita lihat tulisannya berubah ya. Nah, coba perhatian di video saya. Sorry. Oh, saya harus menyesuaikan ini gerakan. Oh, gini. Mana kamera saya? Oh, kamera saya ini ya. Nah, lihat. Sekarang tulisannya menjadi teknik informati saja ya. Karena lebih dari 16 ini ya, lebih dari 16 huruf. Jadi K-nya ya enggak muncul ya. Lebih dari 16. Kalau kamu mau memunculkan teks yang panjang, programnya dikembangkan lagi, cari di internet lagi ya. Atau nanti di pertemuan berikutnya kita bahas boleh membuat animasi. Jadi teksnya dimunculkan bergantian gitu ya, bergerak ya dari kanan ke kiri terus bergerak. Nah, jadi sehingga teksnya panjang bisa. Kalau kamu sering ke masjid itu, nah di masjid di mimbar masjid biasanya orang suka membuat tulisannya itu pakai ini, pakai Arduino. Jadi kalau kamu bikin DIY, nah mahal tidak itu, tidak sampai jutaan tidak itu alatnya. Oke, jadi ini saya sudah mendemokan bagaimana mengimplementasikan sketnya, ya, sketch yang kita gambar dengan simulator ini, ya, ke alatnya nih ya, ke alat microcontrollernya nih. Ini harapan saya kamu minimal berkelompok beli alatnya ya. Kalau kamu beli berlimo nih harganya sekitar 200.000. Kalau kamu beli satu paket ya, sudah lengkap dengan sensor-sensornya ya. 200.000 dibagi 5 masing-masing bantingan 40.000. Nah, jadilah ya kamu tambah pinter kan. Jadi boleh alatnya dipakai bersama, terus kamu bikin project yang beda-beda. Pokoknya nanti bikin project pakai sensor suhu misalnya ya. Terus pakai LCD ini juga ya, jadi hasil bacaan suhunya tampilkan di LCD. Sikonya pakai sensor humidity misalnya, sensor kelembaban misalnya. Nanti kita ajari nyari codingnya ya, mudah ya. Itu jadi bisa kamu bahkan dipakai bersepuluh juga boleh lah, nggak masalah. Kamu beli alat iuran bersepuluh ya. Terus nanti yang penting bikin projectnya beda-beda, yang penting ya. Ada yang bikin robot. Nanti pertemuan berikutnya saya tunjukkan contoh robot yang sudah dibuat oleh kakak tingkat kamu ya, dengan memanfaatkan sensor ultrasonik ya. Jadi robot yang nggak perlu pakai remote tapi nggak akan mengukur benda itu ya. Itu nggak sulit bikinnya itu ya. Codingnya banyak di internet bisa dicari ya. Hanya gunakan motor servo ya. Oke, jadi sekarang untuk hubungannya dengan materi hari ini. Materi hari ini kan kita mau belajar apa tadi? Variabel dan struktur data ya. Kita lihat bahwa yang bisa dicetak di LCD ini hanya data yang tipenya string ya, atau char ya, karakter ya. Lihat tadi ya di IDE saya tadi ya. Pertanyaannya ini, bagaimana kalau yang mau saya tampilkan tuh datanya berupa angka ya? Karena misalnya kalau kamu mengambil data dari sensor ya, itu datanya biasanya bertipe numerik ya. Tipe angka ya, bisa desimal, bisa integer. Kalau pakai kalau tipe datanya integer, caranya gini caranya. Ya, ini perintah print atau write ya, sama aja nih write. Itu ini datanya harus char ya, atau string ya, jadi teks ya, harus teks ya, kan? Pada contoh ini saya pakai char, kalau pakai char seperti ini ya. Nah, sudah sedikit kita singgung ya. Misalnya ada tulisan halo gitu ya. Nah, ini kalau kita start simulation ya, di LCD-nya akan muncul tulisan halo ya. Nah, ini agak berat komputer saya ini ya, karena dipakai untuk zoom sama itu. Nah, muncul ya. Nggak ada error nih, bagus. Oke, nah muncul tulisan halo ya. Nah, sesuai dengan variabel A yang saya definisikan ya. Karena A ini char ya, kalau mau bikin tulisan teks ya berarti harus bikin array of char ya. Di sini saya bikin array of char isinya 5 elemen ya. Saya kasih masing-masing dengan huruf H, A, L, O dan tersebut ya. Sehingga bisa dicetak dengan perintah lcd.print dalam kurung variabelnya A. Bagaimana kalau saya mau mencetak variabel yang tipenya integer? Misalnya saya bikin variabel B ini ya. Variabel B tipenya integer, saya kasih dengan data angkanya 100 ya. Kasih data 100, saya mau nyetak di LCD, caranya gimana? Caranya ini coba saya stop dulu ya simulasinya ya. Simulasi saya stop, terus saya mau ngedit programnya.
Ingat kalau mau ngedit programnya di simulator Tinkercad ini harus di stop dulu simulasi. Nah, sekarang saya menjalani yang perintah ini ya. Nah, lihat. Karena B-nya nih tipenya adalah integer, ya, berarti numerik. Maka supaya bisa dicetak di LCD harus diubah ke string. Nah, jadi diawali dulu dengan perintah dalam kurung string. Itu memberitahukan ke perintah lcd.print ini bahwa B-nya ini ubah dulu ke string, baru nanti supaya muncul ke LCD. Nah, sekarang kita coba ya. B-nya kan berisi angka 100. Oke. Nanti akan muncul tulisan angka 100. Nah, gitu ya. Coba, ada nggak yang bertanya? Coba. Harusnya ada yang bertanya. Ini ada 19 mahasiswa yang gabung, bagus. Nanti di akhir kuliah munculkan videonya biar kelihatan mukanya kalau tidak di absen ya. Biasanya kalau jam segini belum ada yang mandi nih, ya kelihatan mukanya belum mandi. Oke. Ada yang bertanya? Nah, sudah, amun kamu nggak ada yang tanya, aku tanya sekarang. Pertanyaannya gini, bagaimana kalau mau yang mau ditampilkan tuh tipenya ada teks, ada stringnya. Nah, ada teks, ada numerik. Nah, gimana pertanyaannya? Inilah. Nah, sekarang saya kembangkan, ini stop lagi simulasinya. Saya kembangkan perintah LCD print-nya coba ya. Ini saya tambahin dengan perintah misalnya gini ya. Saya misalnya ini misalnya variabel B itu adalah hasil dari membaca sensor misalnya itu ya. Suhu ruangan misalnya gitu ya. Nah, tentu ini sensor suhu belum kita praktekkan, ini bacanya ya. Nah, gitu ya. Ini kan saya bikin ya. Nah, supaya angka 100 tadi juga muncul, ada perintah string B ini, maka ditambahin dengan plus ini. Nah, ya. Jadi perintah ini artinya menggabung dua buah string ya. String pertama teks yang isinya tulisan suhu ruangan (2). Ya. Teks yang kedua adalah mengubah variabel B yang berisi angka 100 numerik ini integer ya, diubah ke string supaya bisa ditampilkan dengan perintah LCD print. Nah, sekarang kita coba ya, kita praktekkan. Kita praktekkan sekarang. Oke, keluar ya. Jadi suhu ruangan sama dengan 100-nya nggak muncul semua ya, hanya muncul angka 1 ini karena hurufnya lebih dari 16 ya. Nah, sudah kita edit lagi boleh, kita singkat ya. Suhunya misalnya gitu aja, kita singkat aja ya. Suhunya suhu (2). Nah, atau satu lagi misalnya ini kan kita nulisnya di baris kedua tadi ya. Ingat LCD kita ini namanya tipe LCD 16x2 ya. Artinya teksnya hurufnya bisa 16 maksimal ya panjangnya ya. Terus barisnya ada 2. Bagaimana kalau saya mau menuliskan di baris yang ke 1 ya, ini nih 16.2 LCD 01. Sekarang 01 ya. Untuk menulis di baris yang kedua, maka perintahnya adalah kita setting ini, set LCD set kursornya nih. Coba kita setting ya. Saya edit dulu nih. Sorry, saya matikan dulu ya yang video saya yang satunya ini. Saya matikan dulu. Nah, nanti dicoba lagi ya. Oke, saya mengedit programnya. Saya copy ini. Ya. Copy. Ini tadi munculnya di baris kedua. Oh, berarti amun ke baris 1 caranya LCD kursor 00. Mungkin ya ini saya beri percobaan ya. Saya setting di sini LCD set kursornya 00. Ya, nah, berarti baris yang teks yang di atas gitu maksudnya ya. Terus saya buat tulisan tadi misalnya. Oke, saya copy, saya taruhkan di sini. Saya ganti tulisannya misalnya ini teks ini atau langsung informatika. Nah, ingat pakai tanda petik ya kalau mau
mau menampilkan string itu harus ditaruh di antara tanda petik. Oh, informatika UBD. Nah, ini saya keren ya. Nah, oke. Sekarang coba kita start simulation ya. Ini lihat, saya mau buat 2 baris tulisan ini. Ya, mulai dari sini ya. Tulisan yang pertama berisi teks informatika ini. Saya taruh di baris pertama, jadi nanti di baris atas ini ya, dari LCD-nya ya. Kemudian teks yang kedua, tulisan suhu dan variabel B ini ya. Oke, ada nih, ya. Oke, muncul ya. Jadi baris pertama tulisannya itu suhunya 100. Ya. Hangat ini suhunya ya, 100 ya. Nah, ini contoh kita memprogram dan mempraktekkan secara sempurna di simulator ya. Kalau mau dipraktikkan di di Arduino-nya gimana? Ya, sudah, tinggal tadi saya munculkan dulu. Mana? Saya munculin Arduino saya. Taskbar saya ini sembunyi. Nah, okay. Saya harus munculkan Arduino saya dulu. Ini tadi. Saya kecilkan dulu biar kelihatan semuanya ya layarnya. Ya. Oke. Nah, ini karena programnya nggak panjang. Nah, saya harus ngedit ini. Tidak. Saya bikin variabel ini yang sama ya. Kalau mau diuploadkan yang di alat ya. Nah, ini. Misalnya ya. Saya copy ini. Tidak. Bagi tadi. Oke. Oh, ini saya pakai modenya. Saya settingnya saya buat dulu nih supaya nggak sembunyi-sembunyi ya. Oke. Oke, terus tadi saya mau copy variabel ini ya, saya copykan ke sini. Nah, gitu ya. Terus saya juga harus copy perintah baris 7 sampai 12 ini ya. Bahkan sampai ke sini ya. Atau saya copy galau aja lah nih. Supaya ini jalan di alatnya nih. Saya jadi isi metode file setup-nya nih saya ubah total ya. Oke. Ini. Terus berarti ini saya timpalkan di sini ya. Saya timpalkan di sini. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Langsung nanya. Nanya Pak. Jadi ini kebetulan Arduino saya masih nyala ya. Ini saya tunjukkan nih. Alat saya masih nyala nih. Ini masih nyala ya. Oke, sekarang saya mau upload ini. Saya tekan tombol upload. Nah, kalau dia muncul error nanti di bawahnya ini merah ya. Nah, kamu jadi kasih tahu baris mana yang error gitu ya. Nah, jadi kalau saya takut ya. Kamu tuh males bikin program, ada error dikit lah, pening gitu. Untuk jadi programmer ya harus tahan berpikir ya, otaknya harus tahan. Salah dikit cari. Oke, ini butuh waktu ya untuk uploadnya nih. Komputer saya berat ya. Tunggu prosesnya ya. Nanti dia akan teks yang muncul ini tentu akan dibuat. Jadi nilai poin 3 itu. Dia pasti akan berubah. Tunggu nih karena apa? Nah, ini sudah jalan nih. Berarti tahun depan upload ya. Ini sudah respon. Akan ada lulus lagi. Dadang sebelah itu kan 30%. Lalu 2024 jalan ya. Sorry. Nah, terakhir 35 ya. Pakil. Nah, harusnya berubah nih tulisannya. Oh, antar lo. Ini jalur serialnya nggak cocok nih ya. Terus tingkat. Katanya apa nyari-nyari sih kok mau nyuci. Yang digoreng. Aku nyari-nyari Kak.
Oh ini karena komputer saya berat ini ya, komputer saya berat ini jadi proses uploadnya nggak berjalan mulus nih. Kalau komputer saya berat harusnya jangan sambil zoom kalau main itu ya. Ini karena sambil zoom sambil itu jadi berat ya. Tapi intinya itu cara apa? Memprogram LCD Arduino dan konsep tipe data atau variabel tadi ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan boleh langsung. Untuk tugasnya nanti masih saya edit itu, nanti saya edit dulu ya tugas yang ada di learning ya. Coba nyalakan videonya, saya mau ngerekam, mau ngabsen. Nyalakan videonya. Ada 19 mahasiswa yang ikut nih di partisipan ya. Oke, absen. Oke. Pastikan semuanya absen nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, baru 13, ada 19 nih ya. Nah, muncul gambarnya nggak absen berarti ya. Nah. Oke. 4 kali 3, 12. Baru 14 ini. Oke, kelihatan juga dari sini ya. Ya. Kalau saya klik partisipan, yang tidak buka video itu Ditalia, Muhammad Bagus, terus Adinda. Nah, itu yang tidak buka video itu ya. Oke, baik, cukup. Jadi kuliah hari ini sampai di sini ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di forum. Ya. Jadi saya buat link forumnya ya. Pastikan kamu mengupload tugasnya. Nanti tugasnya masih mau saya edit ya. Saya lihat dulu ya di e-learning ya. Supaya sesuai dengan materi yang sedang kita bahas hari ini. Gitu ya. Baik, sampai ketemu di kuliah berikutnya. Pastikan kamu aktif di semua link e-learning yang ada di e-learning ya. Terus forum tugas ada ya. Nanti report completionnya, report absensi kamu akan saya sharekan di grup ya. Hanya kamu yang rajin kuliah dan rajin upload tugas ya. Ujian bisa jawab soal yang dapat nilai bagus ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.